Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Spiki Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik tentang berita-berita hari ini yang lagi beredar viral di sosial media maupun di media mainstream, teman-teman. Kita akan bahas satu persatu dan kemudian kita akan memberikan tanggapan buka ruang diskusi publik di atas video-video yang lagi viral ini, teman-teman. Kalian juga bebas untuk memberikan komentar kalian di kolom komentar video ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, saya mau ingatkan kembali karena sudah semakin dekat kita akan merayakan hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama. Nanti saya bersama dengan istri dan Siena akan berangkat ke Surabaya dulu, baru kemudian kita akan naik kereta ke Solo, teman-teman. Itu di hari Kamis, ya. Jadi kami akan berangkat hari Kamis, mungkin hari ini sudah mulai packing, teman-teman. Dan saya berharap sampai di sana bisa dalam keadaan selamat. Bantu doanya, teman-teman, ya. Dan buat teman-teman yang mungkin tergerak hatinya ingin meringankan biaya perjalanan kami, akomodasi sampai di sana, teman-teman bisa lewat nomor rekening yang sudah tertera di video ini, teman-teman, ya. Besar kecilnya saya sangat menghargai, dan buat kebaikan kalian semua saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan balas berlipat kali ganda. Kita akan segera membahas videonya. Ini lagi ramai, teman-teman, ya. Bang Ade Darmawan itu berapi-api, meledak di depan Polda Metro Jaya ketika ditanya wartawan, ada apa? Kita sama-sama saksikan. Gentleman, keluar dari persembunyian, jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Ngapain Anda bersembunyi di belakang? Ya kan, tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar? Keluar. Anda keluar. Kita sikat, nggak ada urusan. Kita sikat. Kita mau lihat nih, ya kan, dana yang digunakan ini benar halal atau tidak. Sebab sesuatu yang halal atau tidak halal, ini adalah persoalan hukum. Kata bapak kita, kata Bapak Prabowo, ya, sikat habis, nggak ada urusan sama kita, ya, nggak ada urusan. Bang, tapi mungkin dari Ungkap semuanya, usut segera, siapa yang mendanai, ini harus diproses. Kalau perlu diterapkan pasal TPPU, tidak pidana pencucian uang, karena ada dana yang saya mendengar segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Caplin ini siapapun, kami belum jelas nih. Ini siapa ini dibalik ini semua? Itu harus diusut tuntas, ya. Jangan sekali-kali membiarkan hal isu-isu ini digoreng terus, dibuat sesuatu sebagai hal yang biasa, lumrah, kalau yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana. Nah, saya ingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul keterangan saudara Rismon, nol di TV. Seperti anggota dewan yang menyebut ada teman saya ijazahnya palsu. Nah, kalau ijazah palsu nggak boleh ditolerir, apalagi digunakan untuk menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin bangsa, nggak boleh. Kalau itu benar-benar palsu. Dan ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, ya, Anda keluar dong. Jangan cuma bisa mendanai, keluar. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa ini Charlie Chaplin, teman-teman? Charlie Chaplin hari ini menjadi perbincangan, bahkan itu dikaitkan dengan orang di belakang dari isu ijazah Pak Jokowi ini yang terus bergulir sampai hari ini. Kenapa mereka marah-marah, lantas kemudian memperkuat argumen dan dugaan mereka bahwa siapa sosok Chaplin di belakang mereka ini yang kemudian katanya mendanai, lantas mendesak kepolisian untuk usut tuntas sehingga bisa diterapkan dengan undang-undang atau TPPU, tindak pidana pencucian uang, TPPU, teman-teman, ya, tindak pidana pencucian uang. Siapa sih Charlie Chaplin ini? Ya, itu menjadi pertanyaan saya kepada kalian. Kita buka ruang diskusi publik, silahkan tulis di kolom komentar. Saya tidak menunjuk siapa-siapa, ya. Akhirnya mungkin mulai teralih, ya, karena isu kemarin itu banyak yang mengatakan dari partai sebelah, ya, ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa ini ada agenda politik, ada tokoh besar di belakangnya. Lantas orang mengira-ngirakan dari partai sebelah, teman-teman, banyak yang berasumsi dan menduga seperti itu. Akan tetapi semakin ke sini sudah beralih kepada Charlie Chaplin. Siapa Charlie Chaplin? Kalian semualah yang paling tahu. Saya mau baca komentar di video ini, tapi nanti komentar netizen ini sudah bisa membongkar siapa Charlie Chaplin. Nah, nanti kita
tuduhan-tuduhan lah yang nggak jelas teman-teman ya. Kita next aja kalau gitu, next ya. Kalau Rismon udah nyatakan salah, keliru dan minta maaf, sementara Roy enggak, kan dari mana Roy masa jadi benar sendirian? Ya kagak benar dong. Nah, saran saya sekarang, sudahlah, tinggal Roy yang merasa jagoan, sudah jangan minta lagi kayak Rismon. Nah itu boleh deh, ya, karena satu kubu. Karena logikanya ya, ini penting logika hukum. Roy sudah tidak punya nilai, nggak punya nilai secara ilmu hukum. Kenapa? Karena dia basis penelitiannya sama dengan yang dilakukan Rismon. Bahkan bikin bukunya bersama. Bahkan buku itu yang bikin adalah Rismon, 400 halaman tuh Rismon, yang white paper itu. Kalau Rismon udah nyatakan salah, keliru dan minta maaf, sementara Roy enggak, kan dari mana Roy masa jadi benar sendirian? Ya kagak benar dong logikanya. Ya. Ngerti? Nah, tapi walaupun begitu, karena dia udah yakin 99,9%, dia harus sampai ke pengadilan. Harus berani. Supaya kasus ini selesai. Berarti Kalau saya sudah selesai, sudah inkrah. Karena saya ijazah SMA, beda loh. Saya ini ijazah SMA, Roy ijazah 1, jadi jangan sama-samain. berarti Rosyuri harus P21 Bang ya? Menurut Harus Abang? P21. Kalau enggak, saya protes sama polisi juga, sama jaksa. Kenapa nggak begini? Orang nggak ada alasan dia. Kalau RJ semua nggak Masuk si Rismo. Karena dimaafkan ya Jokowi urusannya dimaafkan. Gibran urusannya dimaafkan. Tapi hukum dia harus tetap dihukum. Bang, Wah. berarti kalau RJ semua nggak akan terkuak semua perkara ijazah ini Bang ya? Bukan soal itu. Apa? Ilmu hukumnya itu. Bahwa Oh, ilmu berdasarkan hukum dua, saya hukum ya. tekankan. RJ itu tidak bisa kalau di atas 5 tahun. Nggak bisa. Lihat aja KUHP yang baru itu. Nggak ada. Ya. Nah mereka kena di atas 5 tahun. Ada yang 12 tahun. Gitu. Paham? Satu. Yang kedua, Oke teman-teman ya, hanya sekali ke Solo bersentuhan langsung dengan Pak Jokowi, Egy Sujana kok kelihatan lebih positif sekarang teman-teman. Lebih realistis loh. Ya. Jadi pengetahuan yang dia punya tentang hukum disampaikan sesuai dengan porsinya. Ya. Dan itu bisa gampang diterima oleh masyarakat tanpa ada mengada-ada, tanpa ada kebencian di dalamnya, tapi dia sampaikan sesuai dengan pengetahuannya tentang hukum. Satu kali saja berkunjung ke Pak Jokowi, langsung ketularan energi positifnya. Ayo dong, sekali lagi, bisa makin positif orang-orang, ya. Itu energi itu namanya energi teman-teman ya. Nah, istilahnya seperti kalian tempatkan seseorang yang memiliki perbuatan atau kebiasaan yang buruk lah. Kemudian kalian tempatkan di lingkungan orang-orang yang itu kebiasaannya baik, nggak suka maki, nggak suka minum, nggak suka rokok. Itu perlahan-lahan orang yang mempunyai kebiasaan buruk itu akan terkamiri ya, akan terpengaruh dengan lingkungannya. Makanya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaliknya, pergaulan yang baik akan mengubahkan kebiasaan yang buruk. Kita lanjut teman-teman. Udah main pantun gitu bukan ya? Firman itu teman-teman ya. Kedatangan kami dalam Ya, rangka apa ini teman-teman ya? Lecumanan pelapor minta roti ditahan, tumbal orang besar. terhadap Rismon, salah satu tersangka ya. Jadi kita mau mengakomodir itu. Nah, kemudian saya mau nyampaikan ya, hari ini saya juga bawa surat. Saya mau nyerahkan nanti kepada Dirkrimum untuk RT, untuk ketua RT. Ya, saya minta nih ditahan nanti setelah P21. Ya, saya minta ditahan. Roti pun boleh lah, RT pun boleh, roti pun boleh. Ya, roti. Ya, kepada Roy Kalau dan Bang Andi bilang RT rumah tahanan ya. Pak, saya minta ini untuk kedua orang ini moralnya udah nggak ada ini. Ya, barang asli dibilang palsu, ditunjukkan kemarin di gelar perkara khusus, asli habis keluar bilang palsu, kan bingung saya. Jadi semua nanti, ya kan, yang ada melekat pada Pak Jokowi dan keluarganya dibilang palsu. Nah ini berbahaya nih buat negara kita. Jadi saya minta kepada kepolisian segera tahan RT. Oke, kemudian saya minta kepada kejaksaan nanti ya ketika dilimpahkan berkas perkara, saya minta tolong digali. Ya, saya minta Pak Kejati tolong gali terkait dengan aliran dana. Ya. Aliran dana yang pernah disumbangkan kepada Roy, ya kan, untuk melaksanakan kegiatan ini.
ya kegiatan Wah. fitnah ini. Ya, jadi saya minta untuk dikejar tindak pidana pencucian uangnya. Itu jelas-jelas apabila ada pembiayaan terhadap suatu peristiwa pidana, berarti yang membiayai itu melakukan tindak pidana juga. Dengan dugaan pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi saya minta itu tolong ditelusuri sampai ke ujung. Jadi saya minta Bu Jaksa, Pak Jaksa yang nanti menjadi jaksa analisa atau yang menganalisis berkas perkara, saya minta untuk lebih tegas lagi menempatkan pasal TPPU terhadap siapa-siapa saja yang menyandang dana kepada Roy. Nah, jadi jelas ya, Bang Rismon sudah menjelaskan secara singkat ya, bahwa ada pendana. Ada. Jadi teman-teman wartawan, kita harus tahu ya, untuk masyarakat luas juga kita harus memberikan pemahaman yang benar. Ya kan, bahwa ijazah Pak Jokowi nggak pernah palsu. Asli, 5 kali kok dilegalisir. 5 kali dari Solo, dari Jakarta, Presiden. Ya 5 kali total. Jadi nggak ada palsunya. Yang ada palsunya gigi si Roy yang palsu. Yang nggak ada itu palsunya. Ya, jadi saya minta untuk segera ditahan yang namanya Roy dan Tipa. Atau Roti. Ya, atau Roti nih ya. Segera ditahan. Ya, kau Roy, kau akui sebaiknya siapa-siapa saja yang menyandang dana kepadamu, yang kemudian kamu merupakan otak pelaku grand design dalam perkara ini. Saya minta kau segera mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, saya minta kejaksaan untuk menuntut maksimal. Kedatangan kami. Wah, ngeri teman-teman ya. Ijazah Pak Jokowi katanya nggak palsu, giginya RS yang palsu. Kenapa sih? Ya, kalau kita bisa melihat bahwa dengan yakin, bahkan dengan meledak-ledak ya teman-teman ya, pengacara-pengacara relawan Pak Jokowi ini itu benar-benar semakin memperkuat dugaan mereka bahwa di balik mereka ini ada yang mendanai. Padahal sudah berapa kali dikonfirmasi atau dilakukan konferensi pers oleh kubu Roy Suryo, Tifa, bahwa mereka tidak ada yang mendanai. Akan tetapi kenapa? Ya, ini menjadi tanda tanya juga. Apakah memang mereka udah tahu di belakangnya, cuma belum memiliki cukup bukti, atau bagaimana? Inilah ruang diskusi publik kita teman-teman ya. Bahkan dalam tadi Bang Adi mengatakan Charlie Chaplin ya. Dan kemudian ditegaskan sama Bang Lecumanan bahwa ada pendana di belakang mereka. Ada aliran dana. Tetapkan TPPU. Jaksa harus tetapkan, berkuat TPPU ini, bahwa orang yang mendanai tindakan kriminal, tindakan pidana adalah orang yang nanti akan terjerat dengan tindak pidana pencucian uang teman-teman ya. Dan siapa itu Charlie Chaplin? Itu menjadi tanda tanya besar buat kita. Kita next ya teman-teman ya. Ini sebentar lagi Ini ada pengacara malu nih. Nah, dari siapa pakar pengacara yang menjadi malu? Pengacara nih. Ini akan malu nih di pengadilan. Inisial Kenapa saya dulu bilang Bang, malu? inisial. Karena tidak akan mungkin bisa sesuatu yang asli disampaikan palsu. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Sehingga ini akan membuat beberapa tokoh yang berkiblat ke sana ini akan malu ini. Selain malu, bisa juga terseret ke dalam tindak pidana turut melakukan. Rismon harus ikut. Rismon harus ikut turut ambil bagian mengungkap siapa dalang di balik jasa palsu, termasuk pendanaan tadi yang disebutkan Pak Lecu, bahwa pendanaan satu tindak pidana itu bisa dikenakan TPPU. Sehingga ini harus diusut tuntas. Saya meminta saudara Rismon untuk untuk mengungkap ini. Dan ingat, penyidik masih berhak melakukan, ini inti, penyidik masih berhak melakukan sebelum melakukan SP3 terhadap kesepakatan ini, dia masih bisa memeriksa Rismon untuk terakhir kalinya dan menyebutkan di beberapa poin pertanyaan nanti saudara Rismon untuk mengungkap siapa keterlibatan dan orangnya gitu loh, termasuk Chaplin nih ya. Sekali ngomong kita sebagai orang timur, kalau kita orang timur nih ya, kalau kita orang timur, sekali kita ngomong apa yang kita omongkan kita harus lakukan. Dan ingat, kalau Anda benar ijazahnya palsu kok nggak diungkap, ungkap dong, berani dong ngomong palsu deh, buat tantangin yang ngomong palsu deh, gitu loh. Kalau Anda betul-betul hebat, ya kan, pastiin dong. Jangan cuma bersembunyi behind the screen. Itu yang nggak fair menurut saya dan bukan presiden baik untuk membangun bangsa kepada pemuda-pemuda seperti kita ini. Udahlah, akan banyak yang malu. Wah, kan? Itulah yang kemudian menjadi tanda tanya publik, teman-teman ya. Makanya kemarin ketika kita bahas soal Rismon, banyak orang-orang yang menulis komentar. Lindungi Rismon,
Rismond dalam bahaya. Itu masuk akal juga teman-teman. Masuk akal kenapa? Ya, banyak orang yang percaya bahwa Rismond ini memegang kartu as mereka. Rismond tahu buruknya persekongkolan apa yang ada di dalamnya kalau memang itu ada. Rismond tahu segala sesuatu selak beluk apa saja yang menjadi perbincangan internal mereka. Rismond tahu. Dan kemudian kalau misalnya penyidik memberikan syarat kepada Rismond, ungkap semua, bongkar semua untuk mendapatkan RJ, saya rasa Rismond akan lakukan itu untuk dia bisa terlepas dari kasus Pak Jokowi. Kenapa? Apapun akan dilakukan Rismond hari ini, salah satunya dia sudah minta maaf kepada publik, menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, membantah tulisan-tulisannya dalam buku-buku yang sebelumnya dia tulis, teman-teman. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau memang Rismond memegang bukti sebegitu pentingnya, tahu akan siapa apa saja yang mereka lakukan dalam perbincangan internal mereka, apa saja rencana mereka, itu bisa saja kan Rismond tahu, teman-teman ya. Makanya masuk akal ketika netizen bilang lindungi Rismond ya. Bisa diajukan perlindungan saksi juga kepada Rismond ini, karena bahaya juga teman-teman ya. Bahaya juga orang itu kalau mempunyai uang itu dia seolah-olah dia berkuasa teman-teman ya. Dan orang juga akan melakukan segala cara untuk uang. Bisa saja, ini kan kita berandai-andai, bisa saja Rismond dicelakai atau apa teman-teman, agar supaya dia tidak bisa berbicara lagi, agar supaya tidak bisa dia bongkar dan sebagainya ya. Ya, masuk akal juga itu diskusi kita tentang pandangan netizen, lindungi Rismond, dia dalam bahaya. Karena itu mungkin ketakutan netizen, bukan sayang orangnya, sayang informasinya. Ya, kita next ke berita selanjutnya dulu teman-teman ya. Tapi yang jelas teman-teman semua ya, mereka ini selalu menggunakan segala cara untuk plot twist, untuk ya apapun itu. Sudah baik kan Egy Sujana dan Andi Hasban ya. Itulah satu sentuhan dari Pak Jokowi bisa mempersatukan yang musuh menjadi kawan. Bang Egy aja coba dibikin seperti itu. Bang Damai pun dibikin seperti itu. Penghinaan dilakukan begini. Saya katakan mereka itu adalah pembohong besar yang ingin mengacaukan republik ini dengan narasi-narasinya dia, ya. Untuk apa? Pembenaran dari dia, karena dia itu mereka tidak mempunyai barang bukti dan mereka tidak berani masuk ke pengadilan. Ketika kita tantang, ayo pra peradilan, mereka tidak mau. Dan koordinator PH-nya tidak mau memang untuk masuk ke pengadilan dan mencari cara untuk menggugurkan itu dengan gaya-gaya mereka yang kita ketahui mereka itu tidak percaya namanya institusi hukum, tapi dia akan menggiring trial by press, dia akan menggiring trial by publik, tapi bukan melalui proses pengadilan. Itu yang akan mereka lakukan untuk itu, tapi kita siap untuk itu. Di sini ada Bang Egy, ada Bang Damai, dan teman-teman semua, dan seluruh masyarakat Indonesia memantau untuk ini, dan kita tetap gaspol untuk melawan mereka. Wah, kekuatan kubu Pak Jokowi makin kuat teman-teman ya. Posisi dari kubu Pak Jokowi kalau kita melihat perhelatan tentang ijazah ini kan ada dua kubu. Kubu dari penuduh ijazah Pak Jokowi dan kubu dari pembela ijazah Pak Jokowi. Dan hari ini kalau kalian mau lihat secara realistis dan objektif, teman-teman bisa melihat bahwa posisi pembela Pak Jokowi ini semakin kuat. Semakin kuat karena kita bisa melihat ada para tersangka hari ini yang kemudian ada di pihak pembela Pak Jokowi. Ya. Dan yang bergabung ke mereka itu bukan yang kerucu-kerucu, tapi yang menjadi tokoh utama, misalnya Egy Sujana, DHL, Rismond. Posisi mereka sekarang makin kuat. Ya, sekalipun ada orang-orang di belakang dari sisa dari tersangka yang masih terus membangun narasi sesat terhadap ijazah Pak Jokowi. Tapi kita bisa melihat posisi pembela Pak Jokowi hari ini semakin kuat. Kita next ke berita selanjutnya. Baik, kita bahas Pak Prabowo dulu ya. Prabowo di Forum Jepang Indonesia sekarang, bukan negara 20 sampai 25 tahun yang lalu. Relationship has been built over many decades with very strong participation dengan partisipasi yang sangat kuat dari perusahaan Jepang di banyak sektor ekonomi kita. Jepang memiliki secara konsisten didukung pembangunan ekonomi Indonesia. Banyak dari Anda di ruangan ini telah menjadi bagian dari perjalanan itu.
You have been in Indonesia. Kamu sudah lama for a berada di long Indonesia. time. You Kamu know tahu Indonesia well, dengan baik, our people, orang-orang kita, our market, pasar our kami, dan culture, budaya kami, and our potential. dan juga potensi kita. And you must know Kalian pasti also tahu that juga kalau Indonesia today saat ini is not tidak the same sama Indonesia. you knew maybe Kamu tahu mungkin 20 or 25 years 20 ago. atau 20 tahun yang lalu. We are moving Kita bergerak faster than ever lebih before. cepat dari sebelumnya. We are trying Kami to mencoba be untuk lebih more kompetitif, competitive. And we are dan kami determined bertekad to push untuk and mendorong enter dan masuk a new phase fase baru of pertumbuhan. growth. I'm here Aku di not sini bukan only hanya to untuk support our dukung continuing kemitraan berkelanjutan kami. I Saya want to ingin push it mendorongnya to ke a higher tingkat level. yang lebih tinggi. I want to push it Saya faster. ingin mendorongnya lebih cepat. The world has become Dunia menjadi smaller. lebih kecil. There is no Tidak ada other cara lain, way but close tapi cooperation kerjasama yang erat in all fields. di segala bidang. I believe Aku percaya strong economic ikatan dan ties kemitraan and ekonomi yang kuat, results hasil in dalam enduring bertahan, peace and friendship. perdamaian dan persahabatan. If Jika we kita have joined memiliki kepentingan and bersama common interests, dan bersama, Japan has long been one Jepang of telah lama Indonesia's menjadi most salah satu trusted ekonomi paling economic terpercaya partners. di Indonesia. Sebagai mitra, Trade between us remains perdagangan strong. antara Amerika Serikat tetap kuat. Japanese investment has Investasi played a Jepang major telah role memainkan peran in utama our dalam industrial perkembangan development. industri kami. Jepang, Japanese companies perusahaan Jepang bring quality membawa in its kualitas investment, dalam investasinya, discipline, disiplin, teknologi, and long-term dan komitmen commitment. jangka panjang. That's why Japanese Makanya investment investasi is Jepang respected. dihormati. Wih, keren ya. Bahasa Inggris Bapak Prabowo itu keren banget teman-teman ya. Makanya bisa sangat dekat dengan pemimpin-pemimpin luar karena bahasanya bahasa Inggris sudah seperti kita berbahasa Indonesia ya. Next teman-teman. Mau menunggu teman-teman. Masih dengan mereka. April akan ada kejutan dari Polda Metro Jaya untuk Rismond dan Roy Suryo. Untuk Rismond SP3 dan untuk Roy Suryo P21. Wah, coba kita dengar. Hari ini sudah selesai karena di dalam yang ditandatangani semuanya sudah ditandatangani terlebih dahulu ya oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, diwakilkan oleh tim penasihat hukum atau kuasa hukumnya. Giliran kami ini juga sudah menandatangani beberapa klausel perjanjian atau kesepakatan ya yang diajukan ya, sekali lagi yang diajukan oleh Rismond Hasiholan Sianipar, dan itu sudah kami sepakati ya bahwa pengajuan ini setelah kami baca klausel-klausel penting tentunya mengikuti apa yang disampaikan yang di draft oleh tim kuasa hukum ya, sehingga tim hukum juga tetap bersepakat dengan hal tersebut karena itu adalah satu rangkaian yang sama, sehingga yang paling penting adalah buku Jokowi's White Paper ya itu ditarik dari peredaran, itu yang pertama. Yang kedua adalah Gibran Endgame juga ya karena itu memang karya dari saudara Rismond Hasiholan Sianipar, sehingga merujuk pada klausal-klausal itu kami juga menyepakati bahwa saudara Rismond harus segera di BAP terakhir untuk mencantumkan nih akan pengembangan hal-hal yang terkait dalang dibalik pendanaan yang mungkin beredar dari moncongnya sendiri, mulutnya Rismond sendiri, ya itu harus dipertanggungjawabkan semua karena saya juga nantangin tuh yang berani mendanai tindak pidana. Jadi bukan perjuangan, sekali lagi perbuatan tindak pidana adalah suatu perbuatan peristiwa pidana yang dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyebarkan hoaks yang bersifat adalah tindak pidana, bukan perjuangan itu. Yang berjuang kami membela nama baik Bapak Insinyur Joko Widodo
membela kerugian teman-teman relawan yang dimana mereka sudah korban duluan tuh. Karena kenapa? Baik kontribusi yang material maupun formil yang dilakukan oleh para relawan tersebut. Nah, sehingga hari ini sudah selesai. Klausul-klausul terpentingnya adalah Jokowi White Paper ini tidak layak menjadi pendidik, sehingga tidak ada satupun alasan hukum yang membenarkan suatu tindak pidana ini. Ya, sekali saya sampaikan bahwa tidak ada lagi alasan konkret bahwa ini adalah penelitian dan metode penelitian yang seperti apa. Sehingga saya anggap saksi-saksi nanti di peradilan, saksi-saksi ahli ini akan dibuat malu nih sama Roy Suryo dan tim yang katanya sangat mengerti hukum tata negara, ya kan? Ini siapa ini tuh? akan malu nih semua nih. Saya menantikan di pengadilan beliau untuk berhadapan langsung dengan kita. Jadi artinya ini sudah mengerucut. Sisa mungkin kalau ada masalah lain terkait pengungkapan pendanaan dan lain-lain sebagainya, itu tentunya by proses, ya, due process of law. Semua akan kita tetap ingin membersihkan sesuatu peristiwa keadaan yang diterima oleh Bapak Insinyur Joko Widodo plus keluarganya, karena Gibran Endgame juga itu adalah berdampak buruk terhadap keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi semuanya adalah kita tetap memperjuangkan itu. Kalau ini perjuangan dari fitnah. Kalau yang sana bukan perjuangan, tindak pidana itu. Mana ada itu tindak pidana. Sehingga hari ini sudah selesai. Saya mengembalikan kembali kepada pihak penyidik, apakah akan dilakukan SP3 segera atau masih ada pertimbangan lain. Nah, ini masih proses ya, artinya walaupun penandatanganan itu sudah ada, tetapi itu akan berproses. Dan dia mengajukan restoratif itu melalui tadi kita sudah lihat semua, cuman kita nggak mau publish karena kenapa? Karena tukang goreng banyak sekali ya, bukan tukang gorengan, tukang goreng di media dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah masalah serius yang memang harus ditangani secara serius, karena dampaknya ini akan membesar nih nantinya. Ya, saya akan gas terus, gaspol, siapapun yang terlibat di sini, saya gaspol. Itu prinsipnya. Intinya seperti itu. Nah, untuk keterangan apalagi yang ditandatangani, tapi saya serahkan dulu ke Pak Andi Aswan untuk bisa menjelaskan seperti apa situasi tadi yang di dalam bahkan seperti apa relawan menanggapi itu. Karena beliau bagian dari relawan. Oke teman-teman ya, jadi April akan ada kejutan dari Polda Metro Jaya untuk Krismon dan RSCS teman-teman ya. Nah, apakah akan ada SP3 dan apakah akan ada P21? Kita sama-sama nanti menantikan. Di April juga, sembari kita menantikan kabar dari Polda Metro Jaya, kita juga akan celebrate sama-sama di Solo bersama dengan Bapak Joko Widodo yang akan menjadi tamu kehormatan kami. Datang ke sana untuk kita sama-sama celebrate, menjadi sebuah kehormatan tentunya untuk kami semua ya, teman-teman itu Nusantara. Dan juga akan ada relawan-relawan Pak Jokowi, Prabowo, dan Gibran yang akan datang. Pokoknya akan menjadi acara yang spektakuler yang pertama kali kami adakan di Solo teman-teman ya. Jadi karena teman-teman semua adalah bagian penting dari perjalanan dan perjuangan YouTuber Nusantara, maka kalian semua harus mengikuti sekalipun itu lewat online. Saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan live streaming agar supaya teman-teman semua bisa mengikuti bersama dengan saya jalannya acara tersebut. Nanti itu akan diadakan mulai jam 9 pagi teman-teman sampai selesai. Kalian yang mungkin di tempat kerja bisa setel alarm atau bisa nonton di rumah ya teman-teman ya. Karena ini adalah momen yang pasti akan sangat bersejarah untuk kami YouTuber Nusantara. Saya berharap kalian bisa ikut sama-sama. Nanti mulai dari hari Kamis, mulai perjalanan kami, saya akan mulai live streaming teman-teman. Makanya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasi supaya kalian mendapatkan pemberitahuan ketika saya update. Dan sekali lagi buat teman-teman yang tergerak hatinya untuk meringankan biaya perjalanan saya, istri dan Shena, itu teman-teman bisa lewat nomor rekening yang sudah tertera di video ini.
besar kecilnya saya sangat mendoakan, saya sangat bersyukur, dan jangan lupa juga doa kalian yang terpenting teman-teman. Doakan supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Semoga kebaikan kalian semua dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pamit, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.